Kostewa dibuat untuk menemani teman-teman semua setelah lelah melakukan aktivitas teman-teman, dan kita dari tim Kostewa mengajak untuk merasakan vibes nongkrong di Kostewa ini, mendengarkan obrolan mengenai topik-topik ataupun keresahan yang sering dialami oleh teman-teman mahasiswa atau para siswa-siswi nih di sekolah mengenai problematika pembelajaran, terutama pembelajaran matematika yang mudah dan menyenangkan sekali, bukan? Oke, di episode ini kita akan menghadirkan teman-teman Kostewa yang bisa dibilang sebagai teman-teman yang memberikan ruang dan motivasi agar Kostiwa ini bisa diwujudkan. Langsung saja saya undang Sin Kostan sini ke Kostiwa menjalin persahabatan bersama Kang Dwi Kiusni Zaini, Ketua Himaptika 2023, dan Kang Akmal Hermawan, Ketua Tim Unit Akademik 2023. Oke, selamat menonton teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan selamat datang di Kostiwa Reda, oke? Kita mulai ya, coba ya. Halo Sobat Matematika, selamat datang di Kostiwa Reda. Kita obrolin sama tim unit akademik. Tadi sudah disinggung akang-akang semuanya bahwa Kostiwa ini vibes-nya itu kayak nongkrong-nongkrong gitu. Karena misalkan kalau kita lagi ngobrol, lagi nongkrong gini kan suka apapun masalahnya, apapun keresahannya itu suka cetak celetut dari Sundanya gitu, cetak celetut atau apa gitu. Nah dari teman-teman sendiri nih, kalau misalkan lagi nongkrong gitu, punya lelucon ataupun gimmick dari tongkrongan teman-teman nggak? Ada nggak? Kalau saya punya sih, mau denger gak? Boleh. Tapi kalau misalkan gak lucu, bantu ketawa ya. Bantu ketawa ya. Ada sih satu lelucon di tongkrongan saya. Bilangnya gini, ada kapal lagi berlayar gitu. Terus banyak penumpang di sana, Terus ada anak kecil jatuh dari kapal itu, cus gitu ke air. Terus gak ada yang bantuin nah gitu teh, kasihan. Terus ada satu aki-aki turun ke air, cus, terus bawa anak itu ke atas, naik, terus dikasih tepuk tangan sama semuanya, kayaknya marah, katanya teh gini, repel lah sana lo di tepuk tangan sana, orang saya disurungkeun. Jadi terlihat kebantuan sih gitu lah, aman berarti nya. Oke. Nah di sini mau ngebahas tentang pengenalan tentang Kostewa nih kepada teman-teman semuanya. Kan di sini juga disebutkan bahwa teman-teman yang saya undang di sini tuh mempunyai orang penting lah disebutnya, penting, bisa memberikan ruang sama motivasi buat Kostewa ini bisa diwujudkan nih. Dari kakak sendiri, kenapa gitu bisa memberikan ruang dan motivasi buat Kostewa ini gitu bisa berjalan seperti itu? Bismillah. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertama mungkin saya sangat senang sekali dan menyambut hangat dengan adanya program ini. Terlebih mungkin di sini saya dengan Mas Akmal sendiri sebagai tamu pertama ataupun artis pertama. Adanya ruang ini merupakan sebuah inovasi mungkin ya bagi pandangan saya sendiri, karena pada dasarnya ketika menghadirkan sosok-sosok orang penting itu dalam sebuah kemasan berbentuk pematerian gitu, akan tetapi adanya ini bisa membuat kemasan baru tentunya dengan obrolan yang cukup asik juga, tidak terlalu formal, karena biasanya yang formal itu sangat menjenuhkan dan dapat membuat kita sebagai manusia biasa itu suka ngantuk gitu. Dan adanya ini merupakan sebuah inovasi yang sangat didukung, mungkin khususnya dari saya selaku ketua, alhamdulillah pada periode ini, karena dengan adanya inovasi ini membuat wajah-wajah baru dan dapat menegakkan eksistensi dari TEWA itu sendiri. Kalau dari saya dengan adanya Kostewa ini ya cukup senang gitu dengan adanya inovasi dan ide-ide kreatif dari teman-teman anggota TEWA itu sendiri yang telah mengadakan gitu, yang menyajikan
kegiatan atau program Kortewa ini. Di sini dengan adanya Kortewa ini kita bisa saling berdiskusi gitu, apapun gitu yang bisa didiskusikan, bisa pertemanan kayak gitulah. Jadi dengan adanya ini kita bisa saling bercengkrama gitu, jadi bisa saling mengenal, saling mendekatkan lagi gitu, sehingga kita semua bisa ada gitu rasanya gitu, rasa yang dapat terjalin dari kegiatan ini. Mungkin dari saya seperti itu. Nah tadi disinggung ya bahwa kalau misalkan kita ngobrol-ngobrol agak terlalu formal itu ngantuk gitu. Betul. Apa gitu ya. Emang sih kalau misalkan kita lagi nongkrong biasanya kan, terus apalagi cowok gitu ya, habis jam 12 malam gitu ya. Tadi dari Akmal juga kan katanya ada ide-ide yang sangat kreatif dari tim unit akademik. Tapi di sini takutnya nih dari penonton ataupun dari audience, the people asik gitu, belum tahu nih tim unit akademik itu apa gitu. Nah, boleh diceritain nggak tim unit akademik itu apa dan seperti apa gitu? Oke, kalau tim unit akademik itu merupakan suatu wadah gitu, atau suatu wadah yang ada di bawah Himaptika, khususnya di divisi penalaran dan intelektual, di mana tim unit akademik ini namanya juga akademik, maka berjalannya itu dalam hal-hal bidang akademik. Nah, tim unit akademik ini bisa dikenal atau bisa orang-orang mengenalnya dengan TUA dengan singkatannya. Jadi kita itu bukan tua ya, tapi itu TUA gitu. Jadi TUA itu bukan orang-orangnya tua-tua gitu. Jadi jeda gitu. Ya, TUA. Ya, jadi jangan dibilang wih tua itu, tapi kita itu TUA. Gitu. Nah, TUA ini kenapa ada TUA ini? Karena dulu pas awal terbentuknya TUA ini itu tuh karena dosen-dosen yang ada di jurusan pendidikan matematika khususnya melihat bahwa budaya diskusi di lingkungan jurusan pendidikan matematika itu terasa kurang, maka dosen-dosen tersebut yang memiliki inisiatif untuk membuat atau mendirikan tim unit akademik ini, di mana dosen-dosen pencetus tersebut ada 3 orang, yaitu ada Pak Dedi Muhtadi, Pak Eko Yulianto, dan sama Pak Redi Hermanto. Oke, gitu. Jadi awalnya kayak gitu. Nah, pas awal-awal terbentuknya itu hanya ada ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, sama bidang pendidikan sama pengabdian saja. Namun berjalan dari awal dari angkatan tahun 2019 itu tuh mulai terbentuk adanya satu bidang lagi, yaitu bidang penelitian. Mungkin seperti itu dari TUA itu. Oke, tadi disinggung juga ya kalau misalkan tim unit akademik itu dinaungi oleh Himaptika gitu ya. Iya. Nah di sini kan ada ketua Himaptika, boleh tanyain gitu ya. Himaptika itu apa? Terus kenapa bisa menaungi tim unit akademik atau kenapa? Boleh ya ceritain? Berbicara mengenai makna Himaptika itu sendiri, saya pun jujur pas dulu masuk ke Himaptika itu seperti orang yang tidak tahu arah. Sebenarnya Himaptika itu seperti apa dan apakah memang sama seperti organisasi pada umumnya di SMP SMA kayak OSIS dan MPK. Ternyata yang saya rasakan di Himaptika itu sebagai rumah ataupun tubuh bagian daripada organisasi itu sendiri. Seperti pada singkatannya ataupun kepanjangannya, Himaptika itu merupakan himpunan. Himpunan itu kan diartikan atau didefinisikan sebagai perkumpulan orang. Perkumpulan orang yang di dalamnya itu mencakup seluruh mahasiswa pendidikan matematika. Akan tetapi di sana pun kita di Himaptika itu tidak hanya menghimpun ataupun berkumpul hanya terhadap orang-orang yang ibaratnya masuk di jurusan pendidikan matematika saja, tapi pada dasarnya organisasi itu harus berkembang dengan berkolaborasi dengan himpunan ataupun organisasi yang lainnya gitu. Kemudian makna daripada organisasi di dalam Himaptika itu sendiri, kalau saya ibaratkan sebagai tubuh gitu, dan TUA di sana merupakan bagian daripada tubuh itu gitu. Jadi Himaptika dan TUA sebetulnya tidak dapat dipisahkan gitu. Pada dasarnya seperti itu, karena kita analoginya adalah ketika kita memiliki tubuh
raga gitu, tapi tidak memiliki hati ataupun jantung, bagaimana gitu bahwasanya si tubuh tersebut dapat bergerak gitu. Adapun kalau semisal ibaratnya sebagai organ yang bisa untuk ditinggalkan, seperti misalnya kita tidak punya tangan, itu masih kena jalan gitu ya. Tapi saya rasa hal tersebut akan sangat kurang gitu. Jadi agar lebih lengkap, Optika itu ada BSO ataupun badan semi otonom yang di dalamnya mencakup fokusnya itu di arah akademik gitu, agar tadi kata Mas Akmal bahwasanya budaya diskusi di jurusan Pendidikan Matematika ini sangat minim sekali gitu. Dan termasuk adanya kos ini memunculkan bahwasanya kita berdiskusi tidak hanya tentang perkuliahan saja gitu. Adapun kalau misal kita bahas mengenai mahasiswa secara umum, itu akan lebih menarik lagi gitu ya. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke. Yang tadi disebut juga ya, kalau adanya kelas ini nggak semata terlalu formal ataupun bahas tentang bisa dibilang suatu topik ataupun apapun gitu. Karena emang misalkan kalau kita lagi nongkrong tuh nggak mungkin kan ditanya, hiji sama hiji sabaraha gitu. Kan nggak, paling tanya jangan kamari angger gitu. Tapi angger Belum punya. Waduh, makanan datang. Gimana nih? Mau minum dulu atau mau enggak? Aduh, enaknya ya ngobrol di kos gimana? Kan vibes-nya nongkrong-nongkrong ya. Sembari berjalan biar lebih kerasa vibes nongkrongnya gitu. Nah, oke, lanjut yang tadi ya. Kalau misalkan di organisasi itu suka ada yang saling suka ataupun nggak saling membenci, atau maksudnya ada suatu masalah lah ya, suatu masalah gitu. Nah, dari akang ini kan sebagai ketua gitu ya, sebagai pemimpin. Nah, gimana nih cara mengatasi suatu masalah yang ada di organisasi akang-akang ini gitu? Entah itu dari Optika ataupun dari tim Unit Akademis. Kalau dari saya untuk mengatasi suatu permasalahan yang ada di organisasi itu, mungkin saya itu orangnya itu suka dipendam dulu gitu untuk permasalahannya itu. Jadi dipikirkan secara sendiri gitu, dengan jadi gak dibeberin dulu ke orang-orang lain. Jadi hanya secara sendiri dulu. Dimana caranya itu mungkin saya akan tiduran, mungkin setelah tidur nanti di mimpi ada jawaban atas permasalahan tersebut. Asik. Atau bisa juga dengan baca-baca komik atau nonton anime. Saya kan suka nonton anime gitu. Jadi kalau udah merilekskan pikiran, pasti bisa menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Tapi kalau misalkan susah gitu, belum dapat bisa lah saya tuh curhat-curhat ke orang lain gitu yang mau menampung gitu, dan juga yang paham gitu terkait permasalahan yang sedang ditimpa. Oke, jadi sama gitu. Tapi karya misalkan kalau lagi mimpi gitu, takut ada yang apa gitu ya. Enggak, maksudnya takut ada yang ngebangun lagi kita mimpi gitu. Mimpi apa emang? Bahas ya itu. Nah, ya dapur. Oke. Dari Dwiki sendiri nih, bagaimana? Kalau ditanya bagaimana cara mengatasi masalah, ya tentu harus cari solusi gitu ya. Karena pada dasarnya ya kita masuk ke dalam kehidupan pun sebenarnya sudah disediakan masalah-masalah dari Tuhan gitu. Terpenting bagaimana kita membawa masalah tersebut ke dalam pola pikir yang positif gitu. Jadi jangan sampai ketika ada masalah langsung overthinking, apalagi seorang pemimpin gitu ya. Saya rasa harus memberikan vibes yang positif terhadap anggotanya gitu. Ketika ada masalah, kita berasa tidak punya masalah gitu, walaupun kita rasa ya sedang ada dalam permasalahan tersebut gitu. Yang perlu untuk diselesaikan di sana adalah kita harus cari dulu gitu, apa sih penyebab dari permasalahan tersebut gitu. Karena kalau ada masalah dan kalau kita berbicara terus ke dalam permasalahan tersebut, itu tidak akan beres kalau semisal kita tidak tahu itu inti daripada permasalahan tersebut. Kalau dari saya pribadi, ketika ada masalah, mungkin kita bagi dua ya, masalah dalam kinerja ataupun masalah dalam internal gitu. Sebetulnya untuk tugas internal itu sudah saya mandatkan kepada Pak Wakil mungkin ya. Nah, untuk masalah dalam kinerja,
yang paling penting dalam organisasi itu kita satu pandangan gitu. Kita harus sepakat bahwasanya di dalam organisasi ini yang harus dijunjung tinggi itu adalah yang pertama asas profesionalisme gitu. Karena ketika kita sudah masuk ke dalam sebuah organisasi, ya kita harus bisa menerima konsekuensi yang dialaminya gitu. Karena pada dasarnya kerja itu yang harus dijunjung tinggi adalah profesionalisme, dan kita bisa membedakan antara masalah pribadi dan juga masalah di organisasi gitu. Nah, jadi yang pertama ya tentu saja gitu, yang harus tadi adalah inti dari permasalahan tersebut. Kemudian sesegera mungkin masalah tersebut harus diselesaikan gitu. Karena yang saya rasakan ketika menjadi seorang pemimpin, masalah itu ketika diengke-engke lah ibaratnya tuluy gitu dah. Jadi mati satu temu seribu gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi ya itu. Jadi kalau kita terus didiamkan masalah tersebut ya tidak akan ada habisnya gitu. Jadi kalau bisa selagi itu ada celah inti dari permasalahannya segera selesaikan gitu. Apalagi seorang pemimpin yang harus sigap dan harus responsif lah terhadap sekecil apapun masalah. Karena dari yang kecil gitu ya, ibaratnya mah kita suka dari yang kecil-kecil dulu, kemudian tumbuh menjadi rasa yang besar, kemudian kan jadian gitu kan. Iya kan gitu. jadi jangan dibiarkan suatu hal yang kecil gitu agar nantinya tidak menjadi suatu hal yang besar. Kalau semisal hal baik mah silakan saja gitu, tingkatkan saja. Tapi kalau semisal masalahnya ke arah yang tidak baik, selagi itu masih dini, silakan saja gitu untuk diselesaikan. Seperti itu. Yes. Boleh tepuk tangan dulu dong. Nah, sebelum lanjut, Abi pengen kentang dulu. Tacan makan Abi tadi. Tacan makan kentang iya mas. Ayo nasi matasnya. Nasi matas. Sebelum dilanjut, ngomong-ngomong udah ada makanan nih sama minuman, pengen ngasih apa ya? Lelucon tangkrongan lagi nih. Mau dibantu lagi ya? Boleh. Dibantu lagi. Ya, ada cerita pengalaman gitu dulu waktu sama teman gitu. Ada salah satu kafe nih dekat rumah saya gitu. Teman saya ngajakin makan ke sana, tapi orang Cadel gak boleh makan di sana. Katanya gitu. Rewel sih. Orang Cadel gak boleh makan di sana gitu. Teman saya teh Cadel, terus ke sana, terus sama waitersnya teh mau pesan apa terus kata teman saya teh mau pesan nasi goreng gitu. Terus kata waitersnya teh Cadel ya cina gak boleh makan di sini orang Cadel. Terus teman saya teh bangun pulang ke rumah pundung gitu, belajar di rumah nasi goreng gitu. Wah udah bisa ngomong nasi goreng. Terus ke kafe itu lagi, wis udah sombong ya. Mau pesen. Ini mah mas yang kemarin ini ya yang Cadel. Iya, sekarang udah gak Cadel. Udah enggak. Soalnya tuh sekarang mau pesen apa? Somai katanya. Terus ngapain gitu belajar nasi goreng gitu. Aduh, lucu lagi ya, alhamdulillah deh. Banyak banget nih sebenarnya yang pengen ditanya ini sama Kadang semuanya. Apalagi sangat untuk episode ini mungkin bisa dibilang ini ngebahas tentang organisasi gak sih ya? Iya. Bahas suatu organisasi, terus kemudian dalam suatu organisasi itu menjalin persahabatan, sama kayak titel ataupun judul dari episode pertama ini ya, yang Kostewa itu menjalin persahabatan gitu. Nah gimana nih cara menyatukan beberapa pemikiran atau beberapa sifat ataupun perilaku beda-beda orang kan ya pasti di suatu organisasi. Nah, gimana nih cara buat menyatukan itu bahwa beberapa orang ini harus jadi satu tubuh yang tadi disebutin oleh Dwiki. Gimana nih? Oke, mungkin dari saya terlebih dahulu. Bagus ya pertanyaannya, menyatukan bukan menyamakan gitu. Karena beberapa kepala itu punya pemikiran masing-masing. Terkadang kan orang suka bilangnya bagaimana cara menyamakan pandangan ataupun menyamakan pikiran, itu sangat mustahil menurut saya. Karena setiap orang punya pikiran masing-masing. Kalau menyatukan itu baru ada kemungkinan sangat besar lah gitunya bagi seorang manusia untuk menyatukan persepsi ataupun pandangan. Nah, sebenarnya mah intinya mah bagaimana menyatukan pandangan ataupun persepsi itu
kita harus tahu dulu acuan ataupun hal atau tujuan lah, tadi ibaratnya kata Mas Akmal, tujuan yang dicapai. Di setiap organisasi pasti ada yang namanya tujuan. Nah, jadi orientasi kita dalam berpikir itu harus punya arah gitu. Ini yang ketika di rapat saja gitu ya, ketika berdebat, sebetulnya kalau semisal berdebat mengenai suatu hal yang disebut tujuan itu sangat baik gitu menurut saya, dibandingkan ketika di rapat diam-diam baik gitu, wae, cukup segala macam, tapi tidak tahu gitu apakah memang yang didebatkan ataupun yang dibahas itu orientasinya kepada tujuan ataupun tidak gitu. Jadi yang pertama harus ditanamkan ketika kita menyentuhkan ke dalam forum gitu ya, ke dalam suatu pandangan itu, harus tahu dan paham dulu tujuan dari setiap manusia yang akan berpandangan di sana gitu. Harus tahu dulu tujuannya seperti apa. Insya Allah gitu, kalau semisal tujuannya jelas, arahnya jelas, mereka akan punya pandangan yang dapat disatukan. Intinya harus saling memahami terhadap tujuan yang ingin dicapai. Itu sih dari saya. Kalau dari saya hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Mas Diki, yaitu dimana kita harus memahami tujuan dari, yang pertama itu memahami tujuan gitu, tujuan dari organisasi yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga harus tahu tujuan dari, paham dengan tujuan yang ada di setiap orang seperti itu. Oke. Wow. Ngomong-ngomong, ini makannya buat presenter saja atau sama? Nah, dari setiap organisasi dari AA nih ya, entah itu Himaptika ataupun dari tim unit akademik, ada gak sih cerita-cerita yang bisa di-share kepada para audiens gitu, penonton dari Kostewa ini, teman-teman Kostewa yang ada di rumah ini? Boleh ada cerita gak? Entah itu cerita yang lucu ataupun tentang ada yang sedih terus nangis, ya kan, sedih langsung nangis. Terus ada cerita entah itu ada yang cinlok atau apa gitu, ada cerita gak yang bisa di-share pada teman-teman nih? Soalnya kan ini pasti platformnya itu jauh gitu, pasti pede aja dulu gitu ya, pede aja dulu, IP aja pede, PDIP. Masuk. Ada gak? Boleh diceritain entah itu teman AA gitu, ada yang ke KP yang orang cadel gak boleh masuk gitu kan, takut ada yang sama. Saya mungkin ada sedikit cerita yang sebenarnya tidak lucu banget gitu ya, tapi kita bisa lah gitu. Ketawa ya. Jadi baru-baru ini saya itu mengikuti program tahajud call. Dengan callnya itu teman saya sendiri gitu. Ketika kita nginep tuh di sekre gitu ya, pada saat itu berhubung dengan ada pertandingan antara Real Madrid dengan Manchester City ya. Kan itu kan semifinal tuh. Pada saat itu kita gadang gitu ya bersama gitu di sekre. Kemudian ingat pada malam tersebut itu harus melakukan tahajud gitu ya, karena sudah ada jadwalnya gitu, tahajud call. Setelah menonton, kami pun semuanya pada tidur gitu ya, pada tidur. Kemudian kalau semisal di tahajud call itu yang membangunkan disebut caller gitu. Nah, kebetulan callernya itu sama-sama menginap di sekre gitu ya. Pada jam 3 dia teh ngebangunin gitu ya, ngebangunin semua yang ada di sekre. Bangun. Kita bareng-bareng tahajud gitu ya. Tapi sayangnya gitu ya, ketika setelah tahajud kita tidur, kemudian kita meninggalkan sholat subuh. di sana tuh kita mementingkan yang sunnah dulu, yang wajib. Bukan meninggalkan sih, tapi ke arah apa ya? Kalau meninggalkan makan dosa gitu. Iya. Kita tidur karena tidur itu tidak sadar gitu ya. Jadi kebetulan di sana kita sedang tidak ada yang sadar gitu. Jadi pesan saja gitu, ketika nanti kalau semisal ada nginep-nginep lagi gitu ya, yang harus diutamakan adalah sholat subuhnya gitu ya, dibandingkan sholat tahajudnya. Bagus sekali kalau semisal dua-duanya dilaksanakan gitu. Nah, tadi disebut nih ada tahajud call yang menarik nih bagi saya. Tahajud call itu apa nih, A? Tahajud call itu salah satu agenda kerja dari Himaptika itu sendiri, di mana agenda tersebut
mengusahakan ketika ada teman-teman yang terhambat bangun tahajud, kalau semisal apalagi yang jomblo gitu ya, tidak ada yang membangunkan gitu. Nah, bisa mengikuti agenda tersebut untuk dibangunkan oleh caller tadi gitu. Bukan caller gitu. Oleh caller gitu ya. Colornya pakai color gitu ya. Jadi di sana kita mencoba untuk dibangunkan lewat telepon gitu ya. Nanti kalau semisal pertama itu kan telepon lewat WhatsApp, kemudian kalau semisal kebutuhan habis kuota itu ditelepon lewat telepon seluler. Istilahnya mah kita berusaha sama-sama untuk beristiqomah menjaga kesadaran spiritualitas. Karena ya tetap yang ditanyakan bukan matematika, bukan kalkulus, tapi ibadah kita gitu kan. Nah, itu sih. Jadi kalau teman-teman ada yang berminat gitu ya, nanti ada open kembali, silakan untuk join agar kita bersama-sama untuk sholat tahajud, tapi jangan sampai kita meninggalkan sholat subuh. Bagusnya mas setelah tahajud itu kita sama-sama buat tadarusan gitu. Nah, itu harusnya mah ada, kita pun memang di sana setelah tahajud itu langsung tadarusan. Namun kebetulan pada saat itu karena lelah gitu ya, nonton bola, jadi kita tidur dulu sebentar pas bangun jam 8. Saat baru sebentar kok udah siang. Di mimpi gelap, pas bangun terang. Nah teman-teman tuh boleh tuh ikutan tahajud call ya. Nanti ada open recruitment lagi tuh, teman-teman bisa ikutan. Apalagi bisa request gitu yang harus ngopernya, aduh Iki boleh. Boleh. Bisa mau gitu ya. Sebagai penutup nih, tentang ini nih judul dari episode pertama ini, Sin Kostan, sini ke Kos TOA menjalin persahabatan. Untuk sebagai apa ya, closing statement mungkin? Kayak pematerian. Iya, kayak pematerian. Closing statement buat kegiatan dan tema yang diusung mungkin ya di sini. Dari saya sangat mendukung dengan penuh mungkin ya kegiatan ini. Saya harap semoga kedepannya benar-benar bisa mengedukasi di balik daripada kecerdaan yang ada, karena baik lagi kepada orientasi kita gitu di sini sebagai manusia yang ingin bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Semoga apa yang disampaikan di sini membuat audiens itu merasa beruntung bisa melihat ataupun mendengar podcast ataupun pembicaraan di sini, dan semoga apa yang kita bicarakan di sini tidak ibaratnya mengerahkan kepada isu yang tidak baik. Intinya kalau dari saya pribadi, semoga dengan adanya ini menambah ruang persahabatan baik dari kita maupun ke teman-teman audiens gitu ya. Syukur-syukur nanti ada yang endorse ya. Aduh. Mention nih Akmal Kasep. Aduh. Iki ganteng. Aduh. Apapun dua-duanya. Siapa tahu gitu. Jadi intinya semoga ruang ini bisa menjadi ruang yang bisa menemukan antar manusia, khususnya karena manusia itu sifatnya sosialis, membutuhkan satu dengan yang lainnya, dan di sini mungkin bisa dimaksimalkan akan hal tersebut. Dan intinya semoga kegiatan ini dapat membuahkan hal yang bermanfaat sih dari saya. Oke, kalau dari saya mungkin closing statement-nya dengan adanya Kos TOA ini, kita di sini bisa saling bercengkrama, bisa saling berdiskusi atau apa itulah. Di sini juga kita bisa memberikan menerima wadah apa Beskom. informasi baru gitu. Dan juga dengan adanya Kos TOA ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagi para pendengar atau jadi hiburan bagi para pendengar, bisa jadi motivasi buat para pendengar, dan bisa jadi apapun itu yang para pendengar inginkan. Dan juga sehingga dengan adanya Kos TOA ini dan juga temanya yang sekarang itu kan Sin Kostan, sini ke Kos TOA menjalin persahabatan. Nah di sini dengan adanya Kos TOA kita bisa saling menjalin persahabatan gitu, dengan saling bercengkrama, sehingga kita bisa meningkatkan itu tali persahabatan seperti itu. Wow, seru sekali ya obrolan di Kos TOA episode 1 kali ini. Oke, terima kasih pada teman-teman yang sudah mau main ya ke Kos TOA ini. Boleh kasih tepuk tangan untuk terakhir.
Oke, terima kasih kepada teman-teman Kosteo A yang sudah mendengarkan episode ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share, dan dukungan untuk Kosteo A ini agar lebih berkembang dan memberikan sajian untuk teman-teman semuanya. Saya Pupung Ramdhani, sampai jumpa di Kosteo A selanjutnya. See you, bye-bye. Kosteo A. Ada.